Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apta Julianti dengan NIM J1A1181031. Baiklah, di video kali ini saya akan melakukan sebuah riset mengenai produk pasta dengan menggunakan 3 riset. Yang pertama, riset produk, yang kedua riset harga, dan yang terakhir riset distribusi dengan mengambil beberapa responden yang ada di daerah saya sendiri. Oke, langsung saja di sini saya akan menampilkan beberapa video mengenai hasil riset saya dengan beberapa responden. Baiklah, kepada saudara Ulul, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Apa pendapat Anda terhadap produk pasta? Menurut saya produk pasta ini dia tuh seperti ini, kita bisa mengolahnya berbagai, bisa tumisan, bisa dikasih kuah, enak lah pokoknya. Enak. Iya. Oke, selanjutnya, bagaimana daya tarik Anda terhadap kemasan pasta tersebut? Eh, Kalau menurut saya dari kemasan tersebut cukup menarik karena apa? Dia tuh kemasannya lebih aman. Dia mempunyai kemasan 2 kali. Yang pertama menggunakan kotak, yang untuk di dalamnya dia menggunakan plastik. Sehingga produk tersebut aman dari jangkauan bakteri ataupun mikroba-mikroba. Selanjutnya, apa kesan pertama Anda dalam mengkonsumsi produk pasta ini? Yang pertama kali yang saya rasa ya pasti enak kan ya. Apalagi kalau misal itu ditumis, dikasih saus, dikasih campuran daging, berbagai sayur, enak lah pokoknya. Jenis pasta apa yang pernah kamu konsumsi? Ini boleh disebut merek? Boleh. Boleh. Kebetulan saya kemarin pernah mencoba produk yang memiliki merek La Fonte. Itu saya beri saus kemarin. Dari segi teksturnya? Kalau tekstur seperti hal pasta biasa, lembut, tergantung yang memasak. Tergantung yang memasak. Iya. Tapi rasanya tuh lebih dominan kemana? Yang pasti tepung. Yang pasti tepung karena itu kan direbus. Seperti mie instan biasa. Mie instan biasa. Tapi dia lebih teksturnya lebih ke modern gitu, untuk anak-anak milenial lebih cukup enak lah. Nah, selanjutnya, menurut Anda, kemasan yang bagus dan desain yang bagus dalam produk pasta berpengaruh terhadap daya tarik pembeli? Misalnya Anda. Pastinya kalau untuk kemasan, desainnya itu berpengaruh. Karena kenapa? Karena kita pertama kali untuk membeli produk tersebut kita melihat kemasannya terlebih dahulu. Kalau kemasannya itu kalau menurut kita kurang menarik, pastilah kita agak kurang kalau mau beli produk itu, walaupun di dalam produk tersebut memiliki rasa yang enak atau bahannya yang bagus. Tapi kalau misalnya kita udah dari pertama lihat kemasannya terlebih dahulu udah nggak menarik, ya pastinya kita nggak mau beli produk tersebut. Oh, berarti menurut Anda pasta yang Anda biasanya beli La Fonte itu kemasannya bagus? Iya, makanya Anda tertarik untuk membeli iya, itu? benar, itu kemasan yang pertama bagus, dan lagi ini nih mereknya tuh cukup terkenal ya, itu dari luar negeri ya kan. Kalau kita anak-anak Indonesia pastilah kalau misal barang-barang dari itu luar negeri pasti kita mau pengen mencoba barang tersebut, produk tersebut. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang terakhir ya. Di dalam produk pasta pasti bukan pasta aja sih, menurut pendapat saya, di dalam suatu pasta ini pasti ada ingredient atau komposisi yang dicantumkan oleh produsen. Nah, menurut kamu apakah penting atau tidak ingredient atau komposisi itu dicantumkan ke dalam suatu produk? Ya, sangat penting. Kita ambil contoh dari pasta tersebut kan memiliki kandungan karbohidrat, protein, lemak. Nah, kalau misal itu ingredientnya enggak dicantumin di dalam kemasan, kita nggak tahu kalau misalnya itu ingredient tersebut terkandung apa. Kalau misalnya ada oknum yang memiliki penyakit tekanan darah tinggi, kan itu nggak boleh tuh makan terlalu banyak kadar garam yang terlalu tinggi. Nah, itulah gunanya ingredient atau komposisi itu tertera di kemasan tersebut. Kalau menurut saya penting untuk oknum-oknum yang mempunyai atau gejala penyakit yang emang nggak boleh makan bahan tersebut gitu.
Pertanyaan yang pertama yaitu pernah mengkonsumsi produk pasta sebelumnya? Pernah. Jika pernah, bagaimana menurut Anda produk pasta itu sendiri? Ini dalam bidang apa nih? Pertanyaannya. Bisa dibilang dari segi harga, apakah cukup terjangkau atau tidak? Oh, kalau dari harga sih sebenarnya sesuai kondisi ya. Mungkin dari kalangan yang menengah ke atas itu sangat mudah untuk dibeli. Tapi kalau untuk masyarakat yang mungkin menengah ke bawah, mungkin untuk memakan pasta di nomor 2 kan dulu istilahnya seperti itu. Oke, dilanjutkan pertanyaan yang kedua. Jika Anda sudah pernah mengkonsumsi produk pasta itu sendiri, tentu Anda bisa menilai bagaimana produk tersebut. Menurut Anda, apakah sesuai harga dengan kualitas produk yang disajikan? Menurut saya sih dengan harga yang seperti itu cocok-cocok aja sih, karena dilihat dari bahannya juga sangat berkualitas, kemasan juga sangat rapi sekali ya, dan menarik untuk dibeli. Dan mungkin dengan pemasaran yang kuat itu cocok-cocok aja sih. Pertanyaan selanjutnya, sebelumnya ada berapa banyak produk pasta yang Anda ketahui? Karena mungkin di daerah saya itu cuman ada produk La Ponte ya, yang mungkin baru dipasarkan di sini ya, baru itu sih. Karena untuk yang lain mungkin tahu dari iklan. Misalnya produk pasta dari luar negeri? Kalau untuk pasta dari luar negeri sendiri ya belum pernah lihat juga sih. Mungkin di luar negeri harganya cukup tinggi ya, karena biasanya orang luar negeri juga memerhatikan sekali kesehatannya untuk membuat suatu produk. Dengan begitu mungkin di luar negeri akan harganya akan lebih tinggi dari Indonesia. Oh, jadi menurut Anda itu perbedaannya antara produk dalam negeri dan luar negeri untuk produk pasta itu sendiri? Menurut saya sih tergantung juga sih, tergantung mahasiswanya. Mungkin karena mahasiswanya orang tuanya beruang, itu fine-fine aja sih untuk harga 20.000. Nah, untuk saya sendiri sebenarnya itu terlalu mahal ya, karena 20.000 mending beli mie instan kayaknya, lebih instan di hemat hati ya. Tapi mungkin untuk sesekali ingin mencoba ya pasti pernah untuk makan dan beli produk La Ponte ini sebenarnya. Oke, saya akan langsung saja menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, sebelumnya apakah ada produk pasta di daerah Anda? Iya, ada. Jika ada, bagaimana produk pasta tersebut di daerah Anda? Kurang diminati, hanya beberapa orang saja. Oh, maksud Anda produk pasta di daerah Anda hanya sedikit yang tertarik? Iya. Oke, saya lanjutkan pertanyaannya. Di mana biasanya dapat menemukan produk pasta di daerah Anda? Biasanya di minimarket, contohnya di Indomaret. Oh, hanya beberapa toko minimarket yang besar saja. Tidak ada di misalnya toko-toko kecil gitu? Tidak ada. Oke, pertanyaan selanjutnya, mungkin pertanyaan yang terakhir yang saya akan ajukan. Pertanyaannya, menurut Anda gimana sih proses penjualan atau distribusi dari produk pasta ini sendiri di daerah Anda? Menurut saya sih rendah penjualannya, dan karena kurangnya orang berminat. Oh, jadi maksudnya seperti ini. Di daerah saya ini kan memang termasuk gimana sih cara ngomongnya, terpencil lah, karena memang kayak produk-produk pasta kayak gitu jarang orang yang tahu, apalagi untuk masyarakat yang menengah ke bawah. Jadi makanya bisa dikatakan kalau proses distribusi dari produk ini pun rendah di daerah saya, karena harganya mahal, dan kedua memang masyarakat kurang tahu dengan produk itu. Terlebih lagi bisa didapatkan produk ini pun hanya beberapa tempat, misalnya Indomaret, karena di daerah saya cuma ada di
cuma ada Indomaret, nggak ada Alfamart atau yang lainnya. Baiklah, itulah ketiga riset yang telah saya lakukan. Apabila ada salah kata atau perbuatan baik dari saya maupun responden saya dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.